Halo sobat mahasiswa, kita bertemu kembali di seri pembelajaran pengantar pengelolaan keuangan negara dan kita masuk ke materi yang ketiga yaitu mengenai kerangka ekonomi makro atau disingkat dengan KEM dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau disingkat dengan PPKF. Materi ini ditujukan bagi mahasiswa program studi diploma 3 pajak dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Materi saya siapkan sendiri dan menggunakan berbagai sumber yang ada. Ada 5 tema utama yang akan dibahas pada materi kali ini. Yang pertama, dasar hukum dari KEM dan PPKF. Kemudian pengertian manfaat serta proses penyusunan KEM PPKF. Kemudian konten utama apa saja yang ada di KEM PPKF. Kemudian diperkenalkan mengenai ADEM atau ADEM, asumsi dasar ekonomi makro. Dan KEM PPKF di tahun 2022 seperti apa? Ini akan kita bahas. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai dasar hukum. Ini adalah beberapa dasar hukum yang digunakan terkait dengan penyusunan atau penetapan KEM dan PPKF. Yaitu Undang-Undang Keuangan Negara, tentu saja karena ini merupakan payung hukum yang utama di dalam pengelolaan keuangan negara di negara kita. Kemudian Undang-Undang 17 tahun 2014 terkait atau tentang MPR, Majelis Pemusatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Serta juga bisa lihat di PMK nomor 229 PMK.01 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PMK 217 PMK 01 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan. Apakah yang maksud dengan KEM dan PPKF? Dokumen Kerangka Ekonomi Makro atau KEM dan PPKF, pokok-pokok kebijakan fiskal, merupakan suatu dokumen resmi milik negara yang berisi mengenai ulasan yang mendalam atau deep analysis, ya, jadi ada analisis atau ulasan yang mendalam terkait gambaran dan skenario atas arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara kita. Dan dokumen ini merupakan bahan pembicaraan pendahuluan yang dilakukan nanti dalam rangka penyusunan nota keuangan dan RAPBN, rancangan APBN. Di mana pemerintah wajib menyampaikan KEM PPKF ini kepada DPR paling lambat pada tanggal 20 Mei tahun sebelumnya. Maksudnya, kalau kita bicara RAPBN, ingat di siklus APBN, jadi rancangan atas APBN tahun berjalan, misalkan tahun 2022 itu sudah dilaksanakan rancangannya di tahun yang lalu. Mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Ingat bahwa siklus APBN lamanya adalah 2,5 tahun. Artinya, kalau kita bicara tahun 2022 sekarang, maka KEM PPKF tahun 2022 untuk penetapan APBN tahun 2022 itu sudah dibahas dan harus ditetapkan paling lambat tanggal 20 Mei tahun lalu, tahun 2021. Apakah manfaat dari KEM PPKF ini? Tentu saja KEM dan PPKF ini akan menyajikan pandangan dalam bentuk analisis tentunya dari sisi yang luas terhadap aspek makroekonomi dan aspek fiskal Indonesia. Dan KEM PPKF ini bisa menjadi acuan bagi setiap kementerian negara lembaga dalam menentukan formulasi kebijakannya atau disebut dengan memformulasikan kebijakan mereka serta ketika mereka akan menyusun usulan anggaran di tahun mendatang secara lebih efektif dan bersinergi demi mencapai tujuan bersama. Artinya, ketika setiap kementerian akan menyusun anggaran, kita sebut dengan usulan anggaran, maka mereka harus memperhatikan
kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang sudah ditetapkan oleh DPR. Ya, diusulkan oleh pemerintah dan ditetapkan oleh DPR tadi, ditetapkan paling lambat tanggal 20 Mei. Adapun proses dari penyusunan KEM PPKF ini kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama ada penyusunan, ya, dokumen KEM PPKF, di mana penyusunan ini dimulai dengan mengkristalkan, mengerucutkan materi-materi dari dokumen perencanaan seperti RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan RKP, Rencana Kerja Pemerintah, serta hasil evaluasi, hasil analisis ya di sini, dan juga kajian-kajian yang dilakukan oleh internal BKF. BKF adalah Badan Kebijakan Fiskal, yaitu satu unit eselon 1 yang ada di Kementerian Keuangan. Serta juga memperhatikan masukan-masukan yang diberikan oleh para stakeholder atau pemangku kepentingan, baik stakeholder yang ada di internal Kemenq maupun yang berasal dari luar Kemenq, yaitu dari kementerian lembaga lainnya. Proses selanjutnya adalah melakukan koordinasi antar pimpinan. Dalam hal ini, paparan KEM PPKF yang telah disusun tadi akan mendapatkan feedback atau mendapatkan masukan dalam satu rapat pimpinan, yaitu Rapim Kemenq, rapat dengan Kemenko Perekonomian, serta dengan Bappenas. Juga dibahas melalui satu sidang kabinet. Jadi Anda bisa melihat bahwa proses penetapan KEM PPKF ini sangat-sangat tidak mudah. Melibatkan banyak pihak, ya tadi stakeholder, bahkan dibahas pada sidang kabinet yang tentu saja akan dipimpin oleh Presiden. Secara paralel KEM dan KEM PPKF ini mulai dituangkan ke dalam satu konsep narasi. Jadi dibuat semacam laporan ya, deskriptifnya itu disusun. Dan pada tahap akhir penyusunan KEM PPKF ini, konsep narasi tersebut yang telah melalui berbagai tahapan, ya Anda bisa lihat ya, berbagai tahapan penyaringan, kemudian dimintakan masukan akhir kepada para pemangku kepentingan, maka selanjutnya akan diajukan ya kepada DPR, tentu saja dalam bentuk dokumen tercetak, ya disampaikan ke DPR untuk dibahas, melihat atau menunggu tanggapan dari DPR. Secara garis besar, kalau kita bicara konten utama yang tersaji di dalam KEM PPKF ini mencakup yang pertama adalah visi dan tantangan pembangunan Indonesia menuju Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur sesuai dengan visi yang ditetapkan oleh pemerintah yang berkuasa pada saat tersebut. Yang kedua, kebijakan fiskal dalam konteks kondisi makro jangka menengah. Ini pun menjadi konten utama. Jadi apa saja kebijakan fiskal untuk jangka menengah. Di konten ini menguraikan proyeksi dan target makro fiskal dalam jangka menengah. Dan yang ketiga, konten yang ketiga adalah kondisi ekonomi makro dan postur makro fiskal negara kita. Bab ini menguraikan tentang perkembangan perekonomian beberapa tahun terakhir, ya, serta proyeksi kondisi perekonomian kita ke depan. Juga bagaimana kinerja makro fiskal kita beberapa tahun terakhir, serta arah strategi kebijakan makro fiskal kita akan kemana. Ini dituangkan di dalam narasi tadi, ya, dan ini menjadi konten utama yang ketiga. Konten utama yang keempat adalah optimalisasi terkait dengan pendapatan negara. Ingat, pendapatan negara bisa berupa dalam bentuk penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Ya, kita tidak bahas yang hibah, ya, karena hibah itu adalah pemberian dari pihak lain. Di mana optimalisasi pendapatan negara ini untuk peningkatan investasi dan daya saing kita dengan kompetitor, dengan negara lain, yang menguraikan tentang perkembangan pendapatan negara beberapa tahun terakhir dan kebijakan-kebijakannya. Konten yang kelima di dalam KEM PPKF ini adalah kebijakan belanja. Jadi kalau keempat tadi tentang pendapatan negara,
Maka yang kelima adalah terkait dengan kebijakan belanja negara kita seperti apa. Tentu saja diharapkan belanja negara kita adalah belanja yang berkualitas. Berkualitas maknanya adalah tidak sebatas menghasilkan output, tidak sebatasnya menghasilkan keluaran, tetapi juga mendapatkan outcome atau hasil. Contoh yang sederhana, misalkan ya, ada satu satuan kerja pada satu kementerian tertentu membeli satu barang. Sebut saja misalkan membeli laptop. Belanja yang berkualitas itu tidak berhenti pada pengadaan laptop semata. Ya, jadi ketika proses pengadaannya selesai, kemudian disertai dengan berita acara serah terima pekerjaan. Tidak hanya sampai sana. Tetapi perlu juga diketahui apakah laptop tadi teronggok di gudang ataukah memang dimanfaatkan. Nah, belanja negara berkualitas maknanya adalah laptop tadi benar-benar dapat dimanfaatkan untuk peningkatan layanan kita kepada masyarakat, peningkatan kinerja para pegawai yang menggunakannya. Demikian pula penetapan belanja sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam pembangunan nasional. Di mana kebijakan belanja ini juga menjelaskan tentang belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa. Yang keenam, untuk pokok-pokok konten utama dari KEM dan PPKF, pokok kebijakan fiskal, berupa kebijakan pembiayaan, di mana kebijakan pembiayaan salah satu dalam bentuk utang ini adalah pembiayaan yang inovatif serta berkelanjutan. Inovatif artinya pemerintah harus mencari sumber-sumber pembiayaan yang tidak terlalu memberatkan postur APBN kita. Di mana di konten yang ke-6 ini juga menjelaskan perkembangan pembiayaan anggaran di beberapa tahun terakhir. Kemudian konten yang ke-7 berupa program prioritas yang menjabarkan tentang berbagai program yang telah, yang sedang, dan akan dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan konten yang ke-8 analisis risiko fiskal. Ya, jadi seberapa tinggikah risiko fiskal kita? Ya, berisi tentang risiko-risiko yang mungkin terjadi dan bisa mempengaruhi atau memengaruhi, ya nih P-nya tidak ada, APBN. Dan yang ke-9 berisi tentang pagu indikatif, ya, yaitu pagu sebelum pagu sementara atau pagu indikasi. Kementerian lembaga yang merupakan kebijakan penganggaran dari masing-masing kementerian, negara, dan lembaga. Nah, itu adalah konten utama yang ada di dalam KEM PPKF. KEM PPKF juga didesain untuk fleksibel. Ya, arti fleksibel itu bisa mudah menyesuaikan diri dan tidak terbatas pada struktur yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga dapat mengakomodasi berbagai perumusan kebijakan-kebijakan makro dan fiskal yang adaptif. Adaptif artinya bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan. Ya, di sini dalam menghadapi tantangan-tantangan yang cepat sekali berubah atau sangat dinamis. Jadi, KEM PPKF ini tidak boleh kaku, begitu ya, dia harus fleksibel dan adaptif agar bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan perubahan lingkungan. Ini adalah mekanisme penyusunan KEM PPKF di DPR, ya, gambarannya seperti ini, ya. Di tanggal 20 Mei ada rapat paripurna di mana di sini ada penyampaian KEM dan PPKF, ya, oleh pemerintah, dalam ini oleh Menteri Keuangan. Di minggu keempat bulan Mei ada rapat paripurna. Oh ya, tadi kenapa tanggal 20 di sini mulainya karena penyampaian KEM PPKF ini paling lambat tanggal 20 Mei. Kemudian di minggu keempat akan ada rapat paripurna DPR mengenai pandangan fraksi atas KEM dan PPKF. Juga masih di minggu keempat akan ada rapat paripurna menyangkut mendengarkan, ya, tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi yang disampaikan sebelumnya di dalam rapat paripurna tersebut. Kemudian di awal bulan Juni, di sini awal bulan Juni ada rapat kerja Banggar, ya, dengan Menkyu dan Kepala Bappenas serta Gubernur Bank Indonesia, karena Gubernur Bank Indonesia atau selaku Bank Sentral merupakan pemegang otoritas dalam kebijakan moneter.
Di mana di dalam rapat kerja ini dibahas mengenai penyampaian RKP, Rencana Kerja Pemerintah, dan KEM PPKF, dan kemudian pembentukan panja, ya, panitia kerja. Ada panja asumsi dasar, ada panja RKP dan prioritas anggaran, ada panja belanja pemerintah pusat, dan ada panja transfer ke daerah, termasuk di dalamnya dana desa. Masih di bulan Juni, di minggu pertama, ini kan ada raker Komisi 7 dan Komisi 7 dan 9, ya. Kemudian maaf 7 atau 8 ini ya. Kemudian ada asumsi dasar RAPBN, membahas asumsi dasar RAPBN, dan ada raker Komisi 1 sampai dengan 11, ya, pembahasan RKA KL. Di minggu kedua ada rapat panja membahas panja RKP dan prioritas anggaran serta panja asumsi dasar pendapatan defisit dan pembiayaan. Di minggu ketiga di sini ada rapat panja dan juga rapat timus panja, ya. Di mana rapat panja membahas belanja pemerintah pusat dan belanja transfer ke daerah dan dana desa, kemudian ada timus panja asumsi dasar dan seterusnya, ya. Dan kemudian di minggu keempat di sini ada rapat timus panja, ada rapat komisi dengan mitra kerja serta ada rapat internal badan anggaran atau banggar tadi. Dan Anda bisa lihat ya, full di bulan Juni pembahasan mengenai KEM dan PPKF ini. Di awal bulan Juli rapat banggar dengan Kemenq, dilakukan rapat banggar dengan Kemenq, Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia, di mana di sini disampaikan laporan dan pengesahan hasil panja yang dibuat oleh atau dibentuk oleh DPR tadi. Dan masih di awal Juli akan ada rapat paripurna DPR mengenai penyampaian laporan hasil pembahasan tentang RKP, Rencana Kerja Pemerintah, dan pembicaraan pendahuluan. Ingat ya, tadi KEM PPKF digunakan untuk pembicaraan, dokumen yang digunakan untuk pembicaraan pendahuluan, membahas mengenai RAPBN tahun berikutnya. Di sini tahun 2016, berarti ini adalah slide tahun 2015, ya. Kemudian di bulan Agustus di tanggal 16 sini akan dilaksanakan rapat paripurna di mana Presiden menyampaikan rancangan undang-undang APBN dan nota keuangannya. Di minggu ketiga akan ada rapat paripurna membahas mengenai pandangan atau pemandangan fraksi atas RUU APBN dan nota keuangan yang disampaikan oleh Presiden sebelumnya pada rapat sebelumnya. Dan di minggu keempat akan ada rapat paripurna kembali untuk mendengarkan tanggapan pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi yang ada di DPR. Di awal September akan ada rapat banggar kembali dengan Kemenq, Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia untuk menyampaikan pokok-pokok RUU APBN. Juga ada pembentukan panja. Ya, di sini ada beberapa panja. Kemudian di minggu pertama di sini ada raker komisi, ada membahas asumsi dasar RAPBN, bahas RKAKL dan pembiayaan. Di minggu kedua juga ada rapat panja di sini. Ada panja asumsi dasar dan seterusnya, termasuk penetapan postur sementara dari RUU APBN. Kemudian di minggu ketiga, di sini juga ada rapat panja dan rapat timus panja, ya. Rapat panja membahas tentang belanja pemerintah pusat, belanja transfer ke daerah, dan timus panja membahas asumsi dasar pendapatan defisit dan pembiayaan. Dan di minggu keempat bulan September akan ada rapat timus panja, yaitu timus belanja pemerintah pusat dan timus belanja daerah. Kemudian di bulan Oktober, di minggu pertama akan ada rapat panja, ada rapat komisi, ya, dan seterusnya. Di minggu kedua ada rapat internal banggar terkait dengan penyampaian hasil penyesuaian RKA KL oleh komisi kepada banggar. Dan di sini juga dilakukan sinkronisasi hasil panja-panja. Di minggu ketiga ada rapat banggar dengan Menq, Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia menyampaikan beberapa hal termasuk pandangan akhir mini fraksi sebagai sikap akhir. Dan di minggu keempat ada rapat paripurna DPR menyampaikan hasil laporan pembahasan banggar, kemudian pernyataan persetujuan penolakan, jadi persetujuan atau penolakan dari setiap fraksi secara langsung, ya, secara lisan, dan penyampaian pendapat akhir pemerintah.
ya. Jadi Anda bisa lihat ya prosesnya sedemikian panjang untuk penetapan RAPBN ya dikaitkan dengan penyusunan dan penetapan dokumen KEM dan KEM PPKF tadi. Ini adalah tambahan ya sekedar ulasan saja bahwa di sini terkait dengan pengelolaan kebijakan fiskal negara kita yang penuh disiplin dan kehati-hatian ya prudent. Dimana kalau dikaitkan dengan perbandingan indikator di G20 ya negara G20 serta ASEAN 6, jadi ada negara ASEAN 6, kita bisa lihat ya di mana akumulasi fiskal defisit. Jadi kita memang defisit ya, akumulasi fiskal defisit di tahun 2020 sampai dengan 2021 dalam angka persentase dari GDP kita berada di sini. Ya, ini yang warna merah ya 10,7. Ini adalah akumulasi fiskal defisit kita. Kita berada di bawah Korea, ya Rusia, Singapura, Jerman, Meksiko, Turki, Malaysia dan Malaysia. Dan kita berada di atasnya Thailand, Filipina, Thailand dan seterusnya. Demikian pula dengan debt ratio. Ya, rasio utang kita pada tahun 2021 sesuai dengan persentase GDP kita juga ada berada di urutan ketiga di mana debt ratio kita adalah 40,7 berada di bawah Rusia dan Saudi Arabia. Saudi Arab ya. Dan Anda bisa lihat ya negara-negara yang ada di bawah kita. Ya, yang paling tinggi persentase debt ratio-nya ternyata adalah Jepang sebesar 263,1. Kita masuk ke materi berikutnya mengenai ADEM, ya asumsi dasar ekonomi makro. ADEM atau asumsi dasar ekonomi makro ini merupakan indikator utama ekonomi makro kita yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen dari postur APBN. Penyusunan ADEM ini mengacu pada sasaran pembangunan dan juga tetap memperhatikan perkembangan perekonomian terkini, baik perekonomian domestik maupun perekonomian internasional. ADEM terdiri dari pertumbuhan ekonomi, kemudian tingkat inflasi, nilai tukar, suku bunga SBN 10 tahun, harga minyak, lifting minyak dan gas. Ini adalah komponen dari ADEM. Mohon maaf, yaitu asumsi dasar ekonomi makro. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini indikator yang menunjukkan aktivitas perekonomian dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Apakah meningkat atau tidak? Ya, karena pertumbuhan bisa pertumbuhan positif, bisa pertumbuhan negatif. Apabila tambahan pendapatan masyarakat semakin meningkat, ya berarti pertumbuhan ekonomi juga ikut meningkat. Demikian pula sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan menggunakan data PDB atau produk domestik bruto, di mana PDB merupakan satu jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara, atau merupakan jumlah, ya di sini ada jumlah nilai barang dan jasa akhir, jadi produk akhir, jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi yang ada di suatu negara. PDB ini menjadi salah satu, ya, karena ada banyak sekali indikator, ya. Jadi merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode. Dan PDB juga dapat ditunjukkan dengan harga dasar yang berlaku atau baseline price ya, maupun harga yang bersifat konstan.
Inilah gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan masih akan tumbuh di Indonesia lebih baik ya, tumbuh lebih baik di tahun 2022 ya, tahun ini. Sejalan dengan proyeksi yang dilakukan oleh lembaga internasional terkemuka, ADB menaikkan proyeksi yang semula 5,2% menjadi 5,4%. Jadi ini menurut ADB. Ya, kalau berdasarkan data BPS ya, estimasi Kementerian Keuangan, proyeksi pertumbuhannya kurang lebih seperti yang ada di grafik sebelah kiri. Di tahun 2018 kita di angka 5,2, tahun 2019 turun menjadi 5%. Kemudian di tahun 2020 Anda lihat di sini minus ya 2,1 karena kita tahu di sini ada pandemi COVID-19. Di tahun 2001 kita sudah berhasil pulih ya, meningkat kembali di mana pertumbuhan ekonomi kita menjadi 3,7% dan diharapkan ya, ini masih proyeksi ya, diperkirakan di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kita berkisar di angka 51 sampai dengan 5,1 sampai dengan 5,4 ya. Dan proyeksi pertumbuhan menurut lembaga internasional, proyeksi pertumbuhan negara kita, menurut lembaga internasional di tahun 2002 ini, menurut IMF, berdasarkan World Economic Outlook Juli, itu sebesar 5,3. Sedangkan menurut ADB, Asian Development Bank, melalui ADO, Asian Development Outlook, terupdate di bulan September adalah 5,4. Bloomberg konsensus di bulan September memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita adalah 5,2 dan Bank Dunia ada EAP atau East Asian Pacific ya di bulan Oktober memprediksi pertumbuhan ekonomi kita di angka 5,1 sehingga diperkirakan ya kita akan tumbuh di kisaran 5,1 sampai dengan 5,4. Ya, kita lihat nanti di hasil akhirnya seperti apa. Mudah-mudahan di kisaran angka ini. Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan relatif stabil di sisa tahun 2022 ini dan dorongan kinerja ekspor yang sangat kuat akan bisa menopang pertumbuhan ekonomi negara kita. Kemudian konsistensi atas indikator high frequency di Agustus menunjukkan konsistensi ekspansi produksi dalam bentuk PMI ya, PMI naik 53,1 ke 51,3 ke 51,7. Pertumbuhan konsumsi listrik Agustus relatif kuat pada masing-masing kisaran 11,2 dan 24,1%. Itu pertumbuhan konsumsi listrik. Dan level ekspor nasional menembus rekor sejarah. Ini adalah tren pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, namun melambat di banyak negara ya, karena memang diperkirakan dunia akan mengalami krisis ya di akhir tahun 2022 dan di tahun 2023. Beberapa pengamat ekonomi menyetujui perkiraan ini, tapi beberapa pengamat ekonomi juga ada yang menolak tentang prediksi adanya krisis dunia yang bisa berpengaruh terhadap negara kita. Bahkan ada beberapa pengamat ekonomi yang meyakini bahwa kalaupun terdapat krisis dunia, ekonomi dunia, hal tersebut tidak berdampak terhadap kondisi di negara kita. Ya, kita lihat saja nanti. Di pertumbuhan ekonomi kuartal 1, kuartal 2 di tahun 2022, year on year ya, dalam persentase Anda bisa lihat ini Q1 dan yang warna biru muda ya, warna biru tua adalah Q2. Anda bisa lihat. Kita ada di sini, bisa lihat ya, di pertumbuhan kita di angka 5,4%. Dan kita relatif cukup baik ya dibandingkan beberapa negara yang ada di sisi kiri ya, karena semakin ke kanan itu angkanya semakin tinggi. Philippines, Vietnam, Malaysia, Saudi Arabia, dan India ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik atau lebih tinggi daripada negara kita. Sedangkan level PDB realnya di semester 1 tahun 2002 terhadap pra-pandemi semester 1 tahun 2019, jadi dibandingkan dengan tahun lalu kurang lebih tergambarkan seperti diagram di bagian bawah. Kita ada di sisi ini, ya kita di level 7,1% ya. Dan yang ada di sisi kanan kita ada China dan Vietnam yang memiliki persentase di atas 13%.
Dan data ini diberikan oleh Bloomberg ya, data yang diberikan oleh pihak internasional ya, melalui CEIC ya, konsensus ekonomik, kemudian ada trading economics dan seterusnya. Ini adalah prospek ekonomi yang dikabarkan akan secara global akan melemah ya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global menurut IMF (International Monetary Fund) kurang lebih seperti ini. Jadi ini 2019, 2020 turun, ya 2021 naik menjadi 6,1, tapi kita lihat di tahun 2002 turun ya, dari 6,1% menjadi kisaran 3,6, 3,2, dan diperkirakan di tahun 2023 dia akan turun kembali menjadi sampai 2,9. Proyeksi pertumbuhan global direvisi ke bawah secara signifikan dan broad-based, termasuk di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, maupun Eropa. Proyeksi inflasi direvisi ke atas akibat kenaikan harga energi dan pangan serta supply demand mismatch yang persisten. Kemudian downside risk semakin signifikan, di mana ada perang Ukraina Rusia yang memperparah supply shock, inflasi yang sulit dikendalikan, kemudian pengetatan likuiditas global, pelemahan ekonomi Tiongkok lebih dalam, perpecahan geopolitik yang menghambat perdagangan dan kerjasama global. Ini dampak perang Ukraina dan Rusia. Di sisi sebelah kanan Anda bisa lihat sini ada pertumbuhan ekonomi dari berbagai negara atau kawasan dalam bentuk persentase year on year. Ini adalah yang bagian atas ya, ini adalah negara-negara di dunia atau secara umum ya. Kemudian ada negara-negara maju ya, di sini ada Amerika Serikat, zona Eropa, negara berkembang, Tiongkok, dan Anda bisa lihat di sini ada Indonesia. Anda bisa lihat perbandingannya ya, kita berada di level rata-rata ya. Ada di sini di tahun 2019 5.0, kemudian di tahun 2020 kita pertumbuhan ekonominya min 2,1. Kemudian tahun 2021 kita mulai tumbuh 3,7, di tahun 2022 ini juga meningkat, tapi diperkirakan ini proyeksi sampai April ya, diperkirakan akan turun 0,1, dan di tahun 2023 juga kita akan berada di level 5,2 atau turun sekitar 0,8. Ini proyeksi ya. Negara maju nih, kemudian negara berkembang ya. Ini proyeksi inflasi di tahun 2022 menurut WEO, World Economic Outlook, IMF. Komponen yang kedua dari ADEM adalah tingkat inflasi. Ya, kalau tadi ada tingkat pertumbuhan, sekarang tingkat inflasi. Inflasi adalah suatu situasi kenaikan harga yang secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu yang terjadi secara meluas pada banyak aspek barang. Jadi bukan hanya pada satu atau dua barang saja. Itu komponen yang variabel yang perlu dihitung di dalam penetapan laju inflasi atau tingkat inflasi. Inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai. Ini kebalikannya. Jadi inflasi adalah kenaikan harga gitu ya, atau juga dianggap sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi juga akan mengalami peningkatan. Naiknya harga barang dan jasa ini akan menyebabkan turunnya nilai uang kita. Kenapa? Karena daya beli masyarakatnya juga menjadi turun atau rendah. Inilah gambaran mengenai tekanan inflasi global yang masih tinggi meski mulai melambat di beberapa negara. Anda bisa lihat sini ada UK, ada AS, ada Eropa, ada Tiongkok, ada Brazil, Meksiko, ada India. Nah, di sini kita Indonesia dan ada Jepang. Ya, jadi Anda bisa saling membandingkan. Jadi datanya ada untuk perbandingan. Jadi Anda bisa lihat grafiknya. Anda bisa bandingkan misalkan Indonesia dengan Jepang, ya, Indonesia dengan Eropa, misalkan Indonesia dengan India. Silakan saja Anda bandingkan. Apakah kita lebih baik atau tidak lebih baik dibandingkan negara tersebut. Di bawah sudah diberikan keterangan ya. Jadi untuk yang warna kuning adalah inflasi, sedangkan untuk yang warna biru adalah tingkat suku bunga acuan yang berlaku.
Dibandingkan dengan peers negara-negara lain, atau mitra, kenaikan inflasi domestik negara kita relatif moderat, ya di tengah-tengah lah ya, tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Di mana perkembangan inflasi di tahun 2022 Anda bisa di sini menurut IHK, Indeks Harga Konsumen, kemudian ada Administered Price, harga yang ditetapkan oleh pemerintah, ada Core Price, ya harga inti, dan ada Volatile Foods, ya komoditas tertentu yang mudah berubah, volatile. Kemudian di gambar kanan ini adalah perkembangan inflasi di bulan Agustus di beberapa negara. Kita ada di sini yang warna merah ya, di angka 4,7%. Inflasi tertinggi ada di Rusia yang sedang mengalami perang dengan Ukraina, dan inflasi terendah ada di China 2,5% saja. Komponen yang ketiga adalah nilai tukar. Ya, ini kita masih bicara di ADEM, asumsi dasar ekonomi makro. Nilai tukar mulai digunakan sejak terjadinya transaksi jual beli barang dan jasa antar negara. Ya. Jadi nilai tukar itu terkait dengan kurs mata uang. Yang menggunakan mata uang berbeda pada sistem perekonomian terbuka. Kalau Anda belajar ekonomi, di sana ada perekonomian terbuka, ada perekonomian tertutup. Perbedaan dan perubahan harga barang yang diperdagangkan dari waktu ke waktu yang dihitung berdasarkan mata uang asing akan menentukan perubahan nilai tukar mata uang yang melakukan transaksi perdagangan. Ini adalah perbedaan kurs. Apa kaitannya nilai tukar ini dengan APBN? Penentuan nilai APBN selalu berdasarkan pada asumsi nilai tukar, karena di dalam APBN terdapat komponen belanja pembayaran bunga utang luar negeri yang menggunakan mata uang asing, di mana bunga ini tentu saja harus dibayarkan ya dalam bentuk mata uang asing yang berkaitan. Komponen berikutnya yang lain adalah suku bunga SBN 10 tahun. SBN adalah surat berharga negara. Suku bunga SBN merupakan suku bunga surat utang negara atau SUN, di mana SUN dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara sesuai masa berlakunya. Dan tingkat suku bunga SBN dengan tenor 10 tahun ini yang digunakan atau dipakai sebagai dasar perhitungan tingkat bunga SUN dengan variable rate atau rate yang bersifat variabel. Lantas apa kaitannya suku bunga SBN 10 tahun ini dengan APBN? Nah, SUN ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai defisit APBN, ya, jadi melalui skema pembiayaan serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam periode 1 tahun anggaran. Ini relevansinya. Mengapa suku bunga SBN 10 tahun ini digunakan sebagai salah satu asumsi dasar ekonomi makro. Kemudian perubahan tingkat suku bunga SBN 10 tahun ini akan berdampak pada sisi belanja negara, terutama dikaitkan dengan pembayaran bunga utangnya. Disinilah terlihat ya hubungan atau kaitan antara suku bunga SBN 10 tahun dengan APBN. Komponen yang lain dalam ADEM adalah harga minyak, di mana harga minyak ini adalah harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar internasional yang dipakai sebagai indikator penghitungan bagi hasil minyak mentah kita. Harga patokan minyak mentah Indonesia yang digunakan dalam penghitungan bagi hasil dalam kontrak kerjasama dan dasar perhitungan penjualan minyak mentah bagian pemerintah yang berasal dari pelaksanaan kontrak kerjasama minyak dan gas bumi, dan kontrak ini biasa disebut dengan Indonesia Crude Price atau ICP, ya ICP. ICP ini atau ICP ini merupakan salah satu asumsi makro yang digunakan di dalam APBN dan memiliki peranan yang sangat penting di dalam postur APBN kita. Dan ICP ini mempengaruhi tinggi rendahnya penerimaan dari minyak dan gas bumi, dan juga mempengaruhi pola anggaran belanja kementerian lembaga pemerintah,
Terlebih lagi anggaran subsidi energi yang akan berpengaruh terhadap angka pertumbuhan ekonomi. Apa kaitan harga minyak dengan APBN? Harga minyak mentah yang melebihi dari asumsi yang ditetapkan di dalam APBN tentu saja akan berdampak atau berpengaruh terhadap pelaksanaan APBN itu sendiri. ICP mempengaruhi APBN baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja karena kita merupakan negara net importing ya countries. Jadi negara pengimpor neto. Dari sisi pendapatan, ICP mempengaruhi penerimaan SDA (sumber daya alam) dari migas dan PNBP lainnya. Sedangkan dari sisi belanja akan mempengaruhi subsidi, kemudian mempengaruhi dana bagi hasil, mempengaruhi dana alokasi umum, dan juga dana otonomi khusus. Inilah dampak harga minyak terhadap APBN. Jadi ada dampak terhadap pendapatan maupun dampak terhadap belanja. Dampak dari pendapatan karena kita juga masih mengekspor, menjual minyak keluar. Namun demikian karena kebutuhan di dalam negeri lebih tinggi, kita juga melakukan melakukan ekspor dan karena kebutuhan dalam negeri yang tinggi kita juga melakukan impor. Jadi ada dua sisi yang terkait di dalam APBN terkait dengan harga minyak. Lifting minyak dan gas adalah produksi minyak dan gas yang siap jual ya. Dan juga dikatakan sebagai satuan biaya yang untuk membawa 1 barel minyak mentah ke atas permukaan tanah. Ini lifting minyak dan gas. Lifting minyak dan gas ini kalau dikaitkan dengan APBN, hampir seluruh aktivitas ekonomi itu membutuhkan energi. Ya, jadi sebut saja BBM ya. BBM ini merupakan salah satu komponen yang berdampak terhadap atau memiliki dampak terhadap berbagai komponen lainnya. Karena BBM menjadi salah satu komponen utama. Contohnya misalkan terkait dengan transportasi di mana distribusi barang dan jasa itu menggunakan transportasi. Dan transportasi membutuhkan BBM. Sehingga memang multiplier effect dari BBM ini cukup tinggi. Ya. Lifting minyak dan gas bumi menjadi tolak ukur utama kinerja industri hulu migas karena langsung mempengaruhi penerimaan negara. Inilah gambaran mengenai asumsi dasar makro APBN kita dan sasaran pembangunan untuk tahun 2023. Di asumsi dasar ekonomi makro atau ADEM di sini Anda bisa lihat ya, di pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan masih relatif kuat, didukung dengan terjaganya stabilitas ekonomi makro di tengah ketidakpastian global. Anda bisa lihat di sini pertumbuhan ekonomi, ya, ada inflasi, ada nilai tukar, ada tingkat suku bunga SBN 10 tahun, ada harga minyak, ada lifting minyak, dan ada lifting gas. Ya. Di sini ada outlook 2022 dan APBN, prediksi untuk APBN tahun 2003, ya berupa kesepakatan akhir. Sedangkan sasaran dan indikator pembangunannya, target sasaran pembangunan indikator pembangunan kita di tahun 2003 sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas. Tadi sudah saya uraikan apa yang maksud dengan berkualitas dan inklusif. Anda bisa lihat di sini ada data mengenai pengangguran, kemiskinan, Gini rasio, ada IPM, indeks pembangunan manusia, ada nilai tukar petani, ada nilai tukar nelayan. Ya, nanti Anda bisa cari patokan angkanya. Anda silakan search di internet. Patokan angka pengangguran itu berapa persen ya dunia maupun di Indonesia. Kemudian rata-rata kemiskinan berapa dan seterusnya. Karena setiap indeks ada acuannya. Materi yang terakhir adalah kerangka ekonomi makro, KEM dan BPKF untuk tahun 2022. Ya. KEM dan BPKF ini sudah kita bahas di bagian awal tadi dan mari kita lihat bagaimana KEM BPKF untuk tahun 2002 di negara kita. Dari sisi pertumbuhan ekonomi kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi kita untuk tahun 2020 dan defisit tahun 2020. Growth and deficit ya, atau positive growth dan negative growth ya. Defisit biasanya juga dengan negative growth.
Dan Anda bisa lihat di sini, ini negara kita, di mana growth-nya berwarna hijau itu minus 2,1 dan defisit kita di angka 6,13 ya. Jadi di tahun 2020 kita mengalami growth yang negatif. Sedangkan di tahun 2019 dibandingkan dengan 2020 kita bisa lihat di sini ya, kita terjadi peningkatan ya, karena di sini ada deltanya positif ya, menunjukkan angka ke atas ya, dari 30,6 menjadi 36,6. Jadi dibandingkan tahun 2019 pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2020 lebih baik ya, dan nanti kita lihat di tahun 2022, 23 seterusnya seperti apa. Kemudian inilah grafik ekonomi dan volume perdagangan dunia dan pertumbuhan dari ekspor impor komoditas di Indonesia dalam satuan mata uang dolar. Yang sebelah kiri adalah pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia, dan sebelah kanan ini adalah pertumbuhan ekspor impor komoditas Indonesia. Anda bisa lihat angka-angkanya di sini. Jadi menurut World Trade Volume, kemudian ada menurut World GDP dan menurut Tiongkok GDP. Ya, Anda bisa lihat grafiknya, ada warna hitam, warna biru, dan warna orange. Sedangkan di sisi kanan adalah ekspor dan impor kita ya dalam mata uang dolar Amerika. Untuk tingkat inflasi Anda bisa lihat dia bergerak ya secara luar biasa ini. Dari tahun 2010 sampai dengan 2020 ya, jadi fluktuatif. Di tahun 2010 tingkat inflasi kita di angka 6,96%. Di tahun 2013 dan 2014 cukup tinggi, inflasi kita di angka 8% ya, di atas 8%, dan semakin menurun kalau Anda perhatikan, semakin menurun ya, di tahun 2020. Jadi kecenderungannya inflasi kita semakin menurun. Ini adalah realisasi dan sasaran inflasi kita di tahun 2010 sampai dengan 2020 ya. Oh ya, kalau Anda ingat kenapa kok di 10 tahun? Karena ingat kalau kita bicara camp PPKF yang diajukan kepada DPR menyangkut data-data di tahun-tahun sebelumnya. Yang warna biru ini adalah core-nya, kemudian warna orange ini adalah administrative price, harga yang ditetapkan oleh pemerintah, dan yang warna abu-abu adalah volatile food ya harganya. Anda bisa lihat harganya sangat berfluktuatif. Kemudian untuk nilai tukar juga seperti ini ya, jadi cenderung meningkat ya dibandingkan tahun 2010 ke tahun 2020. Jadi kecenderungannya meningkat, dan beberapa minggu terakhir ini dolar kita juga sudah tembus di atas Rp15.000 per 1 dolar Amerika ya. Sedangkan suku bunga SBN 10 tahun terlihat pada grafik seperti ini ya, dari tahun 2010 1 bulan 4 sampai dengan 1 bulan 4 di tahun 2021 juga dia fluktuatif ya. Jadi, tapi kalau dibandingkan dari tahun 2010 di sisi kiri dan 2021 Anda bisa lihat di sini cenderung menurun. Ini kalau kita tarik garis lurus ya. Dari tahun 2010 ke tahun 2021. Kemudian harga minyak juga demikian ya, di tahun 2020 di sini, ini tahun 2021 ya relatif datar, turun tetapi dia relatif datar. Kemudian untuk lifting minyak dan gas, di sisi kiri adalah kinerja lifting minyak gas tahun 2010 sampai dengan 2020. Anda bisa lihat di sini cenderung turun ya. Kemudian untuk lifting gas bumi dalam ribuan barel setara dengan minyak per hari. Kalau di sini lifting minyak bumi ya, di sini tahun 2010 ya, sekarang tahun 2020 juga cenderung menurun. Demikian pembahasan kita untuk materi mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Silakan Anda mencari sumber-sumber lain yang bisa Anda gunakan untuk memperkaya tema kita pada pembahasan kali ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali di materi atau video materi pembelajaran berikutnya.